Tanah Abang ini jadi remuk. Belum lagi di situ ada dipindah sana, dipindah kemari, itu pindah-pindah dagang aja itu orang sudah capek Pak di situ. Zaman Ahok, kenapa Ahok itu salahnya Ahok adalah memindahkan Tanah Abang, tetapi dia tidak meramaikan Tanah Abang, itu juga salah. Dari zaman dipindah-pindah itu sudah sepi Pak, masih Ahok itu Pak. Jadi Ahok juga ada salah juga di situ sebetulnya. Nah, kemudian ya dengan matinya si Haji Lulung ini kan walaupun dia preman, tetapi dia yang menghidupkan Tanah Abang itu. Bagaimanapun juga ya, semua itu pasar tradisional muncul dengan cara tradisional, begitu dirubah hancur itu pasarnya. Semua pasar di dunia begitu Pak. Semua pasar, mau pasar Senen, pasar Minggu, pasar apa, semua namanya pasar, dia munculnya seperti apa, kulturnya seperti apa, begitu kita rubah kulturnya hancur dia Pak. Termasuk pasar Senen, termasuk pasar yang di apa, yang di dekat Glodok itu apa itu, saya lupa lagi namanya. Pasar pagi itu ya, sama saja. Negara Joko Widodo. Saya dulu Pak. Bentar Pak, biar yang lain dapat ikut ngomong Pak. Negara Joko Widodo, lanjut. Shalom. Ini mungkin pertanyaan kepada Pak Gajah Mada ya, kayaknya dia expert terhadap ekonomi mungkin ya. Pertanyaan seperti ini. Apabila suatu negara memiliki utang yang besar terhadap sebuah negara superpower, contohnya Cina, dan dia one prestasi atau tidak mau bayar pajak, tidak mau bayar hutangnya itu, apa dampak terburuk yang akan dihadapi oleh suatu negara tersebut? Misalnya dia utangnya sudah menggunung. Ya kolateralnya disita Pak. Kolateralnya diambil. Jadi gini, kalau Bapak suka beli perusahaan yang tadinya Bapak, kalau nggak salah tuh kereta cepat itu kita lebih besar, sekitar 60%, Cina 40%. Nanti kalau kita nggak bisa bayar utang, 90% punya Cina, 10%-nya punya Indonesia. Kan itu aset tanahnya, itu kan yang diagunkan. Paling gampang gini aja deh. Bapak ngelis mobil nih di Jakarta. Terus iuran bulanan kan dibayar. Jadi diambil mobilnya. Ya udah, very simple. Belum masuk di akal saya. Jaminannya itu seperti apa? Misalkan bisa aja suatu negara saham itu tadi Pak, saham. Jadi kayak seperti kereta cepat kan bentuknya saham. Saham Cina 40%, saham Indonesia 60%. Konsorsium Indonesia tuh banyak, ada 3 kalau nggak salah, ya. Itu 60%. Nanti kalau nggak bisa bayar, tinggal dihitung harga sahamnya berapa. Jangan-jangan malah diambil semua. Saham yang ada di luar negeri gitu misalnya. Saham kepemilikan kereta cepat. Kereta cepat itu kan kepemilikannya, nilai asetnya tercermin dari sahamnya. Ya. Harga apa namanya? Ya, harga saham lah, harga saham kereta cepat itu berapa? Ya dari harga misalnya 125 triliun bangunnya. Nah itu gitu. Tapi Pak Gajah Mada, kereta cepat ini jadi backupnya kan APBN. Iya APBN, kan APBN-nya nggak bisa bayar kan tadi, kan nggak bisa bayar. Kalau dia bisa bayar, makanya subsidi pemerintah yang untuk BBM, untuk orang sakit dan subsidi yang lain untuk listrik kan yang untuk masyarakat bawah dicabut gara-gara harus bayar utang dulu gitu. Atau misalnya begini deh Pak Gajah Mada, sebentar ya. Pernah kan kejadian Belanda tuh punya perusahaan swasta kan di Hindia Belanda. Ya. Nah, itu pernah dengar kata nasionalisasi. Enggak, itu dinasionalisasi karena Belanda menjajah Indonesia. Jadi dinasionalisasi. Misalnya Cina dinasionalisasi. Oh, Cina marah, bisa perang bisa diambil tanah kita, negara kita diambil. Gitu. Kita kan punya shifting Pak. Misalnya kita ke Cina nih, kita musuhan sama Cina, otomatis kan Amerika yang datang ke kita. Oh enggak, Amerika nggak otomatis datang, enggak akan, jangan ngarapin gitu, jauh lah itu. Memang betul Indonesia sangat strategis posisinya, ya. Tapi Amerika belum tentu datang. Itu tergantung kepentingan. Jadi sekarang saja ya sebenarnya di Asia Pasifik kita nggak butuh Amerika. Indonesia jual
jual bahan mentah ke Cina, nanti Cina kirim produk-produknya dia. Itu yang terjadi sekarang. Dan itu sudah istilahnya mengabaikan Amerika. Jadi kalau Amerika tidak masuk lagi ke Asia, ya, hanya sibuk dengan Kanada dan Meksiko, ya, seperti dalam USMCA. Jadi Amerika tuh punya Free Trade Agreement North Atlantic, namanya NAFTA. Nah, NAFTA karena merugikan dibatalkan sama Amerika, diganti USMCA. Ya, aturannya itu lebih meringankan Amerika atau lebih mengakomodasi gaji pabrik mobil di Amerika yang lebih mahal daripada Meksiko, dan mengakomodasi juga misalnya dairy product, susu, keju yang tadinya kesulitan masuk Kanada jadi lebih mudah. Jadi free trade agreement saja tanpa ada Cina itu merugikan. Apalagi Indonesia ada Cinanya. Ada namanya itu, saya ngobrol sama teman saya, ada yang namanya itu price yang sifatnya, apa sih namanya itu, udah lupa. Pokoknya price yang membunuh sifatnya. Teman saya langsung bilang marah, weh itu nggak boleh loh di Australia. Ya, apa namanya itu? Predatory price namanya. Ya. Gitu namanya. Predatory price. Itulah yang membuat Tanah Abang sekarang dia salahin TikTok, dia salahin apalagi kan, padahal bukan TikTok yang salah. Memang kena barang-barang impor dari Cina, makanya Tanah Abang nggak bisa jualan. Karena sekarang orang di Indonesia, semua jualan produk impor dari Cina. Kalau Tanah Abang kan tekstil. Tekstil itu dari Cina, sama modelnya sama. Ya, walaupun dibuat di Cina, tapi harganya jauh lebih murah karena predatory price. Mereka jual predatory price itu adalah di bawah harga modal. Nah, kalau dijual di Tanah Abang, pasti lebih mahal loh, orang dia bayar gedung. Nah, kalau dijual di misalnya online ya lebih murah, tapi bukan gara-gara itu, karena semuanya produknya sama impor. Nah, makanya belum dapat sih saya pemahaman. Seandainya nih bangsa kita kan ada potensi khianat ya Pak ya, khianat karena kan anti terhadap Cina, anti terhadap gagal bayar. Itu Cina itu selalu punya kolateral yang bagus. Jadi misalnya kita nggak mau bayar atau nasionalisasi, dia itu yang namanya ini yang sekarang yang di Natuna itu ya. Di Natuna Utara itu adalah cadangan terbesar Indonesia gas. Itu diambil sama Cina nanti. Kan dia udah menguasai, dia sudah punya 7 pangkalan militer di Spratly dan di kepulauan itu. Kalau mau ngambil tinggal gampang. Kenapa? Lu nggak bayar? Lu nasionalisasi. Itu perjanjiannya bagaimana? Kan nggak mungkin dong. Ya bayar, perjanjiannya dibayar kan, bayarnya itu kan pakai APBN. Tiba-tiba Indonesia punya potensi bukan prestasi kan, seperti Bapak bilang tadi kan. Ya Cina gampang diambil tuh dicaplok. Bukan begini Pak Kacamata, ini inti pertanyaannya. Ada force major, ada apa tidak sederhana itulah kita memandang itu. Iya, ini semua negara-negara nih, ada 8 negara. Nih, ini kan ada gosip nih, 8 negara gagal bayar nih, debt trap katanya. Tapi mereka sampai sekarang dengan Cina masih baik-baik saja, masih dibantu, masih di semua. Jadi nggak semudah itu lah. Abang nggak bisa jualan itu. Kalau Tanah Abang itu nggak ada urusannya dengan debt trap. Dengan Cina nggak ada. Tanah Abang itu karena ya memang karena nggak impor itu Pak. Sekarang gini, kenapa dibiarkan impor? Saya tanya. Saya 30 tahun di situ Pak, keluarga saya. Iya Pak. Hancur Pak. Iya. Udah punya hotel Pak. Keluarga saya itu udah punya hotel, udah punya mobil mewah. Hancur dari produksinya. Ya. Tetapi Tanah Abang dari dulu banyak yang impor sendiri dari Cina juga banyak. Jadi saya udah meneliti Pak. Saya sudah meneliti. Jadi gini, orang Cina di Tanah Abang, dia bawa produk kita, dia bawa ke Cina, kamu bikin ini dengan harga sekian. Bisa nggak? Bisa, ambil sama dia. Tanah Abang dari itu yang dilakukan, yang dilakukan impor itu begitu. Saya 30 tahun di situ Pak, nggak mungkin salah. Makanya saya teriak-teriak dari zaman Jokowi jadi presiden, saya teriak-teriak di situ. Nah, iya, tapi gini, jadi tidak sesimpel itu. Karena bagian dari korban, saya itu korban, bukan saya yang ini ya. Saya profesinya tempat lain, tapi keluarga saya jadi korban gitu. Gantian Pak.
beberapa analis mengatakan bahwa itu karena online bisnis. Bukan online. Nanti dulu Pak, Online nanti dulu itu- Pak, nanti dulu Pak, nanti gantian Pak. Iya, kalau Bapak dulu yang semua bicara nanti kamu nggak kebagian nanti. Jadi ada orang ya, ada analis yang berkata bahwa itu dari online, ada yang bilang itu kan karena Enggak dari juga. impor Cina yang dulu hanya sebagian, sekarang semua kebanyakan, ya kan? Tetapi sebenarnya ada yang ketiga juga. Jadi yang satu online itu benar, produk dari Cina benar juga, karena dulu produknya dari produk lokal, sekarang produk dari Cina benar juga. Yang ketiga Pak, karena memang lagi goyang perekonomian Indonesia, dolarnya 16.000. Nah itu Saya sudah- lebih detail lagi jawaban saya. Salah yang Papa bilang tuh. Saya mau begiliran saya belum? belum. Nah, sebelum ada online, Saya belum satu sebelum menit Pak ada ngomong Pak. turun, Satu-satu dulu. Satu-satu Pak, saya 1 menit saya belum ngomong tadi Pak ini Pak. Belum Iya. selesai. Nah jadi ya itu semua bersimultan membuat si Tanah Abang ini jadi remuk. Belum lagi di situ ada dipindah sana, dipindah kemari, itu pindah-pindah dagangan aja itu orang sudah capek Pak di situ. Zaman Ahok, kenapa salahnya Ahok adalah memindahkan Tanah Abang, tetapi dia tidak meramaikan Tanah Abang, itu juga salah. Dari zaman dipindah-pindah itu sudah sepi Pak, sama si Ahok itu Pak. Jadi Ahok juga ada salah juga di situ sebetulnya. Nah kemudian ya dengan matinya si Haji Lulung ini kan walaupun dia preman, tetapi dia yang menghidupkan Tanah Abang itu. Bagaimanapun juga ya, semua itu pasar tradisional muncul dengan cara tradisional, begitu dirubah hancur itu pasarnya. Semua pasar di dunia begitu Pak. Semua pasar, mau pasar Senen, pasar Minggu, pasar apa, semua namanya pasar, dia munculnya seperti apa, kulturnya seperti apa, begitu kita rubah kulturnya hancur dia Pak. Termasuk pasar Senen, termasuk pasar yang di apa, yang di dekat Glodok itu apa itu, saya lupa lagi namanya. Pasar pagi itu ya, sama saja. Begitu dirubah kulturnya, dia rontok-rontok semua. Nah, kenapa Glodok nggak rontok? Karena tidak dirubah kulturnya. Satu-satunya yang Pasar dari, Baru juga sama, tapi itu saja bisa goyang orang-orang di Glodok itu. Kenapa Roxy nggak? Karena nggak rubah kulturnya. Tetapi kalau begitu dirubah kulturnya, ya kenapa Mangga Dua nggak rontok? Ya karena dari dulu kulturnya begitu. Tapi kalau Tanah Abang, terus pasar pagi, dirubah kulturnya hancur. Semua pasar itu begitu. Dia munculnya gara-gara apa? Dan orang itu tidak bisa dengan mudah langsung dirubah begitu, nggak bisa langsung dirubah itu. Jadi harusnya dilokalisir. Ahok itu bukannya malah dipindah, tapi dilokalisir. Ya sudah mau begitu ya dilokalisir, dikotakin sekalian. Ahok maunya enggak. Di luar negeri sama Pak. Di negara-negara manapun begitu dirubah. Mengapa pasar tradisional di Belanda dibiarkan? Dibiarkan Pak, dilokalisir tapi. Di Brussel itu dilokalisir Pak. Pasar apa namanya, saya lupa nama pasar di Brussel, ramai sekali. Dilokalisir. Jadi nggak boleh keluar itu. Di Korea sama Pak, dilokalisir Pak. Semua pasar-pasar itu nggak boleh dirubah, ininya dia, karakternya dia. Mau apapun karena dirubah sama pengatur, langsung begitu dirubah, habis dia. Termasuk sebenarnya online itu berdampak dengan sangat keras sekali. Jadi, tapi hari ini kita nggak bicara tentang Tanah Abang ya. Kita lagi ceritanya hari ini adalah ya bagaimana ya Cina ini bisa nolong Arab, dan Cina ini ya begitu dimintai tolong sama Palestina. Kenapa Palestina tidak minta tolong sama Indonesia? Nah, itu yang mau kita bahas ya. Nanti kalau mau kita bicara tentang Cina, kapan-kapan kita bicara lagi tentang Cina. Pak SK, langsung suara komandan, silakan. Ya, Pak Paul. Jadi Ya. back to the Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,